Perkenalkan, nama saya Yuliana, NPM 1940606032. Saya dari Lokal A1. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai penelitian survei. Yang pertama, di sini terdapat pengertian penelitian survei. Menurut Kerlinger, pada tahun 1973, menyatakan bahwa penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil. Tetapi, data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut untuk menemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antara variabel sosiologis maupun psikologis. Penelitian survei adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku, hubungan variabel, dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologis dan psikologis dari sampel yang diambil dari populasi tertentu. Teknik pengumpulan data dengan pengamatan seperti wawancara atau kuesioner dan hasil penelitian cenderung untuk digeneralisasikan. Penelitian survei bisa bersifat deskriptif, komparatif asosiatif, dan hubungan struktural yang dianalisis dengan path analisis atau analisis jalur, dan struktur equation model atau model persamaan struktural. Selanjutnya di sini terdapat ciri-ciri penelitian survei. Yang pertama, melibatkan sampel yang mampu mewakili populasi. Jadi teknik pengambilan sampelnya harus sampling probabilistik atau sampel acak. Yang kedua, informasi yang dikumpulkan berasal langsung dari responden. Responden dapat menyatakan langsung pandangannya berdasarkan pertanyaan tertulis yang diberikan kepada kuesioner atau juga berdasarkan pertanyaan lisan seperti wawancara. Yang terakhir, sampel harus representatif atau mewakili populasi, sehingga ukuran sampelnya relatif banyak sebanding dengan populasi dibandingkan dengan metode lainnya. Selanjutnya di sini terdapat tahap-tahap penelitian survei. Yang pertama yaitu menentukan masalah penelitian. Yang kedua, membuat desain survei. Pada tahap ini, peneliti menentukan jenis survei apa yang ingin digunakan untuk memperoleh data yang dikehendaki agar tujuan penelitian tercapai. Yang ketiga, mengembangkan instrumen survei. Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti harus mengembangkan instrumen penelitian terlebih dahulu. Instrumen merupakan alat-alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah penelitian atau mencapai tujuan penelitian. Bentuk instrumen penelitian yang sering digunakan dalam penelitian survei biasanya adalah kuesioner dan pedoman pengamatan atau observasi. Selanjutnya yang keempat, menentukan sampel. Menentukan sampel artinya memilih suatu cara yang tepat untuk menentukan atau mengambil sampel yang didasarkan pada keadaan dan kebutuhan data penelitian. Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih mengikuti prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Selanjutnya yang kelima yaitu melakukan pretest. Tahap kelima dari penelitian survei adalah melakukan tes pendahuluan, yaitu pretest. Tujuan dilakukannya pretest adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui apakah ada beberapa pertanyaan yang perlu dihilangkan atau ditambah. Yang kedua, untuk mengetahui apakah ada pertanyaan yang sulit dipahami responden. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah susunan pertanyaan ada yang perlu diubah. Yang keempat, untuk mendeteksi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi suatu kuesioner. Selanjutnya yang keenam di sini ada yaitu mengumpulkan data. Tahap berikutnya dalam rangkaian prosedur penelitian survei adalah mengumpulkan data. Data dapat diperoleh dengan berbagai alternatif teknik pengumpulan data, misalnya kuesioner, panduan pengamatan, atau wawancara. Yang ketujuh ada memeriksa data. Dalam penelitian survei diperlukan pula pemeriksaan data. Pemeriksaan data dilakukan agar datanya valid, seperti itu. Selanjutnya, memasukkan data ke dalam program komputer. Tahap berikutnya dari penelitian survei adalah data entry. Data entry berkaitan dengan memasukkan data ke dalam program komputer. Misalnya menggunakan program SPS atau program Excel
dari Microsoft Office, seperti itu. Yang kesembilan, terdapat pengolahan data dan analisis data. Setelah memasukkan data, dilakukan pengolahan data dan analisis data. Agar dapat menjawab pertanyaan penelitian dan membuktikan hipotesis, peneliti harus memilih teknik analisis data yang tepat. Selanjutnya yang ke-10 ada interpretasi data. Tahap selanjutnya dari penelitian survei adalah interpretasi data. Interpretasi data menjadi dasar untuk membuat kesimpulan. Nah, selanjutnya yang ke-11 ada membuat kesimpulan serta rekomendasi. Tahap terakhir dari rangkaian penelitian survei adalah membuat kesimpulan dan rekomendasi. Setelah analisis dan interpretasi data, bagian akhir dari penelitian survei adalah menyusun kesimpulan dan rekomendasi. Nah, selanjutnya di sini terdapat contoh dari penelitian survei. Sebagai contoh, kita akan meneliti tentang kesadaran lingkungan mahasiswa asal Tarakan yang kuliah di Jakarta. Dengan menerapkan metode survei, maka kita harus ambil beberapa sampel penelitian yang mempresentasikan populasi. Populasinya di sini jelas, yaitu mahasiswa Tarakan di Jakarta. Misal, sampel yang kita ambil adalah mahasiswa asal Tarakan yang ikut komunitas pendidikan di Jakarta. Dari contoh tersebut, kita bisa ketahui bahwa mahasiswa sebagai individu menjadi unit analisis penelitian. Artinya, kuesioner atau angket yang telah dibikin, tinggal kita bagikan kepada sampel terpilih. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.